apakah Isa atau Nabi Isa atau Isa Al-Masih atau Yesus sama dengan Yesus Kristus? Jawabannya tidak. Jawaban ini tentu memancing rasa ingin tahu yang mendengarnya, terutama pemirsa yang menyaksikan sekarang. Baiklah, saya membahasnya lebih detail. Surah Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq innamal masihu ibnu maryam rasulullah. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah. An-Nisa ayat 171. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 34. Berikut, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Markus pasal 6 ayat 4. Ayat Al-Quran dan kedua ayat Bible di atas memperlihatkan bahwa Isa sama dengan Yesus yang menunjuk pada satu orang. Jadi Nabi Isa dan Yesus itu dua nama untuk orang yang sama. Sekali lagi, Isa atau Nabi Isa sama dengan Yesus. Lalu kapan problem ini datang? Problemnya hadir ketika kita ingin mempersamakan Isa atau Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, ketika kita ingin mempersamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Walaupun secara etimologi Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus, tapi dalam penerapannya kedua istilah ini menjadi berbeda karena kita akan berurusan dengan dua sosok yang berbeda, aneh, unik, dan banyak disalahpahami orang. Lebih dari 140 kali Paulus menyebut nama Kristus dalam kitab Perjanjian Baru tanpa suatu definisi yang jelas. Untuk mengetahui apa dan siapa Kristus yang disandangkan dan dicantelkan Paulus ke diri Yesus, berikut ini saya jelaskan. Untuk mengetahui apa dan siapa Kristus yang disandang dan dicantelkan oleh Paulus ke diri Yesus, berikut ini saya tampilkan surat-surat Paulus di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tentang anaknya yang menurut daging dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Pemirsa, dari ayat di atas, Paulus memperkenalkan tiga sosok Yesus yang dia Kristuskan dengan tiga kriteria. Pertama, bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, anak Allah. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikut, nomor 2. Surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Di dalam suratnya ini, Paulus menambahkan kriteria baru untuk Yesus Kristusnya, yakni nomor 4, tadi sudah sampai nomor 3, sekarang berikut nomornya, nomor 4, Kristus adalah yang mati untuk menebus dosa. Yang kelima, Kristus adalah yang bangkit pada hari ketiga. Yang ketiga, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Luar biasa. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 5-11. Luar biasa. Dalam suratnya ini Paulus menambahkan lagi 6 kriteria baru untuk Yesus Kristus, yakni pertama atau yang keenam, nomor 6, Kristus serupa dengan Allah. Yang ketujuh, Kristus mengambil rupa hamba dan sama dengan manusia. Yang kedelapan, nama Kristus di atas segala nama. Nomor 9, dalam nama Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Luar biasa, bukan hanya di atas bumi, di bawah bumi. Juga dalam nama Kristus bertekuk lutut. Yang berikut, segala lidah harus mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Itu nomor 10. Dan masih banyak lagi. Ingat, sebelum Paulus memperkenalkan Yesus sebagai Kristus dalam surat-suratnya di kitab Perjanjian Baru, tidak satupun manusia di muka bumi ini yang tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Luar biasa. Pemirsa, kriteria ini semua bukan merujuk kepada Nabi dan Tuhan Guru Yesus atau Nabi Isa, tetapi ke sosok Yesus baru yang dikristuskan. Yesus Kristus dengan kriteria-kriteria aneh yang dicantelkan oleh Paulus ke diri Yesus. Naudzubillah min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.